Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai manajemen risiko reputasi. Kalau kita kemarin sudah belajar terkait risiko strategik dan lain sebagainya, maka saat ini kita akan belajar terkait dengan manajemen risiko reputasi. Nah, apa tuh sebenarnya risiko reputasi itu? Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pengampu kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank syariah. Jadi, risiko reputasi ini cenderung berasal misalkan dari nasabah, dari masyarakat yang melihat adanya pemberitaan media atau rumor yang tidak baik gitu ya, yang bersifat negatif terhadap bank tersebut, serta adanya strategi komunikasi bank syariah yang kurang efektif. Nah, dari adanya pemberitaan media atau rumor mengenai bank syariah yang bersifat negatif, maka bisa timbullah potensi risiko investasi. Nah, penyebab inti gitu ya, penyebab intinya itu adalah rumor di sini. Nah, rumor ini yang sudah menyebabkan masyarakat jadi tidak mempercayai bank. Nah, kalau kita petakan ya, terkait dengan pemahaman risiko reputasi, penyebab internal adalah yang pertama, mungkin karena penagihan pembiayaan macet yang tidak beretika. Nah, dulu sering ya ada kasus misalkan di televisi atau media massa, misalkan ada debt collector bank A, bank B, bank C yang marah-marah sampai misalkan membuat ancaman berkata-kata tidak baik saat melakukan aktivitas kolek atau penagihan pembiayaan atau hutang yang macet gitu ya. Nah, hal ini bisa berdampak rumor gitu ya, berdampak isu atau rumor yang tidak baik terhadap nasabah yang lain atau terhadap masyarakat umum, apalagi jika ditayangkan di media massa seperti itu ya, atau terpublish di televisi dan lain sebagainya. Yang kedua, penyebab kedua adalah fraud oleh internal pegawai bank. Mungkin teman-teman pernah mendengar, oh ini pengurus ini membawa lari uang nasabah sekian miliar. Nah, ini kan akan menyebabkan apa? Adanya tidak percaya terhadap bank. Sehingga apa? Nanti banyak sekali nasabah yang bisa mengambil uangnya gitu ya, atau terjadi misalkan kayak seperti beberapa tahun yang lalu ya, terjadi rush money, jadi pengambilan secara bersama-sama uang karena ya mungkin salah satu penyebabnya adalah tidak percaya. Kemudian penyebab eksternalnya adalah kinerja industri perbankan secara umum dan atau terjadinya krisis keuangan ya. Dulu seperti tahun 98 ya, adanya krisis keuangan sehingga juga banyak masyarakat yang kurang trust kembali kepada bank. Padahal apa? Bank itu lembaga intermediary gitu ya. Memang kunci utama adalah trust dari nasabah. Nah, kemudian apa dampak yang ditimbulkan oleh resiko reputasi tersebut? Yang pertama adalah peningkatan cost of fund. Jadi cost of fund itu biaya dana. Ya, karena memang harus misalkan promosi ulang, harus bisa menarik kepercayaan nasabah ulang gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kegagalan pencapaian target dan RBB atau rencana bisnis bank. Ya, akibatnya misalkan funding tidak tercapai dan lain sebagainya gitu ya. Yang ketiga adalah kehilangan sumber daya insani yang berkualitas. Mungkin karena tidak percaya, turunnya target gitu ya. Misalkan ada beban moral, kalau misalkan bekerja di situ maka banyak sumber daya insani berkualitas yang berkurang. Kemudian dampak yang selanjutnya apa? Bisa kehilangan nasabah maupun potensi nasabah. Jadi nasabah bisa keluar atau bahkan bisa switching ke bank lain gitu ya. Atau juga tidak mau menjadi sebuah nasabah di bank apapun. Nah, sama kemudian calon-calon nasabah itu juga hilang. Kemudian adanya penurunan rating bank oleh lembaga bank. Jadi kalau ada emosi tidak percaya ya bisa menurunkan rating bank gitu ya.
Nah, bagaimana mitigasinya? Mitigasinya yang pertama adalah mungkin semua pegawai bank patuh terhadap ketentuan eksternal dan internal yang berlaku. Sehingga apa? Tidak adanya fraud, gitu ya. Fraud bisa dihindari. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam mengendalikan risiko reputasi. Ini kepatuhan bisa terhadap kepatuhan Dewan Syariah Nasional, juga terhadap kepatuhan regulator mungkin OJK dan BI. Ketiga, komunikasi dengan nasabah atau counterparty secara berkesinambungan dan melakukan perundingan bilateral dengan nasabah untuk menghindari litigasi dan tuntutan hukum. Jadi semisal mungkin apabila ada masalah dengan bank atau dengan nasabah ya, mungkin lebih baik diselesaikan secara musyawarah mufakat atau internal kekeluargaan. Jadi dihindari adanya litigasi atau proses tuntutan hukum gitu ya. Kemudian terakhir adalah kerjasama dengan pihak ketiga seperti penggunaan outsourcing dalam rangka mengendalikan risiko reputasi dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat atas penggunaan outsourcing tersebut. Jadi misalkan kita outsourcing debt collector yang sudah terlatih seperti itu, sehingga apa? Mereka misalkan punya paham bagaimana cara sih menagih dengan etika yang baik, seperti itu. Oke, itu teman-teman pemahaman terkait risiko reputasi ya. Nah, kemudian apa saja hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi bank? Nah, yang pertama adalah manajemen. Ini apabila manajemen dalam pandangan pemangku kepentingan dinilai baik, maka risiko bisa dinilai rendah. Kemudian yang kedua adalah pemegang saham. Perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang kuat, maka reputasinya bisa rendah. Kemudian pelayanan yang disediakan, jadi ya pelayanan yang baik, maka resikonya bisa rendah. Tapi sebaliknya, kalau pelayanan kurang baik, maka resiko reputasi menjadi tinggi. Kemudian penerapan prinsip-prinsip syariah. Nah, penerapan prinsip-prinsip syariah harus dilaksanakan dengan konsekuen supaya tidak menimbulkan citra negatif sama publikasi yang positif. Nah, kemudian selain kejadian atau misalkan rumor negatif di media massa dan pelanggaran etika bisnis serta keluhan nasabah, apa saja hal-hal lain yang bisa menyebabkan risiko reputasi? Nah, ada lagi adalah kelemahan pada tata kelola perusahaan. Kemudian culture gitu ya. Budaya perusahaan itu juga berpengaruh sama bisnis syariah. Nah, bagaimana pengukuran risiko reputasi? Nah, ini risiko yang inherent pada kegiatan bisnis bank. Jadi, untuk pengukuran risiko reputasi itu ada dua metode. Yang pertama ada metode kuantitatif dan metode kualitatif. Nah, metode kuantitatif yang mana, kualitatif yang mana? Nah, ini kualitatif. Nomor satu adalah pengaruh risiko reputasi dari pemilik dan perusahaan. Nah, parameternya apa? Nah, jadi kita nanti melihat kredibilitas pemiliknya itu bagaimana, perusahaan terkait. Kemudian kejadian reputasi pada pemilik terkait. Nah, ini penjelasannya di sini ya. Kemudian lagi pelanggaran etika bisnis gitu ya. Pelanggaran etika bisnis bisa dilihat dari parameter yang pertama transformasi informasi keuangan. Yang kedua adalah kerjasama bisnis dengan pemangku kepentingan yang lainnya. Itu bagaimana? Ada nggak pelanggaran di sini gitu ya? Kemudian yang ketiga, ini kuantitatif ya. Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank syariah. Nah, ini menggunakan indikator atau parameter jumlah dan tingkat penggunaan nasabah atas produk bank syariah yang kompleks. Jumlah pelanggarannya itu bagaimana gitu ya. Dan tingkat penggunaan nasabah atas produk itu bagaimana. Yang kedua, jumlah dan materialitas kerjasama bank syariah dengan mitra bisnis. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama, ini kuantitatif seperti itu. Kemudian terakhir adalah frekuensi, ini kuantitatif. Parameternya adalah berapa sih frekuensi dan materialitas pemberitaannya bagaimana. Kemudian jenis, media, dan ruang lingkup pemberitaannya bagaimana. Nah, ini kualitatif.
Sama frekuensi dan materialitas keluhan nasabah. Jadi seberapa banyak sih frekuensi keluhan nasabah dan bagaimana materialitas keluhan nasabah, apa saja yang dikeluhkan nasabah gitu ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja ya yang bisa kami sampaikan, sedikit menggambarkan tentang resiko reputasi. Nah, kemudian ini contoh resiko reputasi. Nanti bisa kita pelajari lebih lanjut seperti itu ya. Ini kompositnya. Kompositnya sudah ada di peraturan PPI nomor 1323 atau PPI. Bagaimana sih predikatnya? Low to moderate, moderate to high atau high. Nah, ini kompositnya. Jadi semua itu diukur kemudian dimasukin di sini, kemudian hasilnya bagaimana. Nah, mungkin teman-teman